Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan tentang analisis pola asuhan dan bimbingan anak usia dini. Berdasarkan analisis kelompok kami, pembahasan pada hari ini kami bagi kepada 5 pokok bahasan, terdiri dari latar belakang pola asuhan dan bimbingan yang akan disampaikan oleh saya sendiri, dan yang keduanya adalah pola asuh anak yang efektif. Bagaimana sih pola asuh anak yang efektif? Nanti akan dipaparkan oleh Ibu Diane. Dan yang ketiga, dampak perbedaan pola asuh. Dampak perbedaan pola asuh akan dipaparkan oleh Ibu Momi. Dan yang keempatnya, apa saja sih dampak pola asuh terhadap si kecil, nanti akan dipaparkan oleh Ibu Eli Rosmiati. Dan yang terakhirnya, yang kelimanya adalah penerapan pola bimbingan anak usia dini. Ini mengarah ke BK kalau bimbingan yang ada di sekolah seperti sebagaimana yang telah kita pelajari di pelajaran BK. Mungkin pembahasan yang kelima nanti akan dipaparkan oleh Ibu Erni Erawati. Kami akan melanjutkan ke pembahasan yang kedua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini saya akan memaparkan tentang hasil analisis kelompok kami. Berdasarkan analisis kelompok kami tentang pola asuh dan bimbingan, menurut Harlock 1991 mengatakan bahwa tahun-tahun awal kehidupan anak itu merupakan dasar yang cenderung bertahan dan mempengaruhi sikap dan perilaku anak sepanjang hidupnya. Pada usia prasekolah, anak mempunyai sifat imitasi atau meniru terhadap apapun yang telah dilihatnya. Analisis ini mengetahui tentang karakteristik individu dan karakteristik keluarga terhadap kreativitas dan pola asuh orang tua dan proses pembelajaran di sekolah terhadap tingkat kreativitas anak usia dini. Pengaruh keluarga dalam pembentukan dan perkembangan kepribadian sangatlah besar. Artinya, banyak faktor dalam keluarga yang ikut mempengaruhi dalam proses perkembangan anak. Salah satu faktor dalam keluarga yang mempengaruhi karakteristik anak yaitu yang mempunyai peran penting, karena keluargalah yang mempunyai peran penting dalam pembentukan kepribadian. Adalah contohnya seperti praktek pengasuhan. Itu orang tualah yang pertama pengasuhan dan pembimbingan yang dilakukan awal-awal kehidupannya. Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat Brown 1961 halaman 76 yang mengatakan bahwa keluarga adalah lingkungan yang pertama yang menerima kehadiran anak. Untuk selanjutnya, ya, beberapa orang menganggap perilaku anak buruk itu adalah ulah mereka sendiri, padahal pola asuh orang tualah yang sangat berperan penting dalam membentuk karakter anak. Pola asuh yang baik harus diterapkan sejak dini. Di samping itu, orang tua diwarnai dengan sikap-sikap tertentu dalam memelihara, dalam membimbing dan mengarahkan putra-putrinya. Sikap tersebut tercermin dalam pola pengasuhan kepada anaknya. Pola asuhan itu berbeda-beda karena orang tua mempunyai pola pengasuhan tertentu, di mana orang tua akan berbeda-beda menerapkan pola asuh terhadap anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memaparkan tentang pendapat para ahli mengenai pola asuh. Yang pertama, pendapat menurut Stewart dan Koch.
ada 3 kecenderungan pola asuh orang tua terhadap anaknya. Yang pertama, pola asuh yang otoriter. Nah, pola asuh ini menetapkan standar yang mutlak. Jadi, kadang orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter ini disertai dengan ancaman-ancaman. Jadi, kadang keputusan yang diberikan oleh orang tua itu atau pola asuh yang diberikan oleh orang tua itu lebih kepada kepentingan orang tua tersebut. Jadi setiap keputusan orang tua itu anak harus selalu mengikuti. Jadi tidak ada hak anak di sana gitu. Nah, jadi pola asuh ini tidak sesuai karena pasti perkembangan anak pada tahap berikutnya dia merasa terkekang dan akhirnya akan suatu saat dia akan menjadi seorang yang pembangkang. Kenapa ada anak yang nakal? Kenapa ada anak yang tidak menuruti perintah orang tuanya? Nah, karena pola asuh yang diterapkan oleh orang tua tersebut adalah pola asuh yang otoriter. Jadi sekehendak orang tua. Terus yang selanjutnya yaitu pola asuh demokratis. Nah, pola asuh demokratis ini pola asuh yang menetapkan atau memprioritaskan kepentingan anak. Nah, jadi ketika suatu misalnya ada keputusan nih yang akan diambil dalam sebuah keluarga. Nah, orang tua melibatkan anak bagaimana anak itu diikut sertakan, pendapat-pendapatnya didengarkan dan orang tua merasa terbuka, welcome, dan tidak mengambil keputusan salah satu pihak gitu. Jadi orang tua itu hanya mengarahkan keinginan anak dan memberikan pengertian-pengertian akan keputusan anak tersebut. Nah, ini pola asuh yang demokratis. Terus yang selanjutnya yaitu pola asuh yang permisif atau terlalu longgar. Jadi orang tua itu memberikan kelonggaran kepada anak gitu. Nah, mungkin yang lebih bagus dari pola asuh ini yaitu yang tadi yang kedua yang demokratis. Ada beberapa pola asuh yang efektif. Salah satunya yaitu ayah dan ibu harus kompak. Nah, jadi ketika di dalam keluarga itu orang tua itu harus kompak dalam menerapkan pola asuhnya supaya apa yang kita inginkan pada diri anak itu tercapai, mulai dari akhlaknya, mulai dari pendidikannya. Orang tua itu harus kompak dalam memutuskan hal tersebut dan juga anak harus senang atau harus merasa nyaman dengan pola asuh yang seperti itu. Yang kedua yaitu orang tua harus menjadi contoh yang baik. Nah, tentunya ya ini pada orang tua itu ketika kita menginginkan anak yang soleh, maka orang tuanya dulu yang harus mempunyai akhlak yang baik. Nah, antara ayah dan ibu harus memberikan contoh yang baik. Yang selanjutnya yaitu komunikasi yang efektif. Jadi antara orang tua, ayah, ibu, dan anak itu harus ada komunikasi. Tidak boleh saling miskomunikasi. Jadi ketika ada ketimpangan jangan saling menyalahkan antara ayah dan ibu, antara suami dan istri, atau antara ayah, ibu, dan anak dalam keluarga itu jangan saling menyalahkan. Harus ada komunikasi yang sehat. Nah, yang selanjutnya itu disiplin. Nah, ketika kita menerapkan tentang suatu aturan pada anak, harus ada kedisiplinan. Tidak boleh misalnya ketika anak harus sholat tepat waktu. Nah, ketika anak misalnya sedang main game, kemudian kita menyuruh anak untuk belajar, untuk sholat, atau untuk melakukan suatu kebaikan yang lain, anak kemudian menangis, lalu kita merasa kasihan dan akhirnya longgar dan tidak disiplin lagi. Ketika bangun pagi, ketika harus membereskan tempat tidurnya, semuanya itu harus dilakukan dengan kedisiplinan. Selanjutnya yaitu pola asuh yang efektif itu adalah konsisten. Jadi antara orang tua itu ketika memberikan keputusan atau menerapkan suatu aturan pada diri anak itu harus konsisten, tidak boleh misalnya kemudian berubah lagi aturan yang diterapkan di dalam mendidik anak tersebut. Terus adanya pujian, sentuhan,
kasih sayang. Nah, ketika anak misalnya eh, melakukan suatu kebaikan, ketika prestasi anak di sekolah, nah kita harus memberikan apresiasi pujian kepada anak walaupun misalnya nilainya belum memuaskan. Nah, di sini ketika kita misalnya mendapatkan anak kita mendapatkan nilai yang belum memuaskan, kita tidak boleh mencacinya, tidak boleh memakinya. Misalnya, kenapa kamu dasar kamu bla bla bla. Nah, tapi kita harus memberikan apresiasi. Kita bangga kepada anak kita bahwa oh iya nak, alhamdulillah nilai kamu hari ini seperti ini misalnya. Boleh nanti untuk kedepannya nilai kamu harus lebih baik ya. Nah, harus seperti itu. Jadi memberikan semangat kepada anak. Kita memberikan penghargaan atas hasil belajar dia. Terus yang selanjutnya yaitu sopan santun. Nah, kita juga orang tua harus misalnya bukan karena kita orang tua kemudian kita tidak berlaku sopan terhadap anak, tetap saja seperti tadi di atas diuraikan bahwa kita itu harus memberikan contoh yang baik, contoh yang toladan kepada anak kita supaya apa yang kita cita-citakan tercapai, yaitu mempunyai anak yang soleh dan soleha. Mungkin itu saja. Untuk selanjutnya saya berikan kepada rekan yang lainnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan melanjutkan paparan dari Bu Diana. Jadi masa anak-anak tersebut adalah masa yang tidak akan pernah terulang kembali. Untuk itulah peranan penting orang tua untuk dapat memberikan pengetahuan dan juga untuk memberikan pengarahan dan juga stimulasi yang baik untuk anak, sehingga nanti kedepannya anak pun mulai bisa meningkatkan segala pengetahuan dan juga bentuk karakter yang ada di dalam dirinya. Maka dari itu para orang tua harus lebih memanfaatkan masa kanak-kanak anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan tentang dampak perbedaan pola asuh. Tentunya di sini tentang pola asuh yang diterapkan oleh orang tua. Sebetulnya perbedaan itu adalah hal yang wajar, tentunya juga di dalam rumah tangga atau suami istri. Namun di dalam pola asuh ini harus suami istri tentunya diusahakan tidak berselisih paham di depan si kecil, karena kalau bisa jadi menunggu si kecilnya tidak ada di hadapan kita, jadi kita untuk nanti berselisih atau bertukar pikiran dengan pasangan kita tidak di depan si kecil. Nah, lalu dampak apa saja yang bisa menjadi dampak kepada si kecil itu? Nah, kalau misalkan kita ada sesuatu, si kecil melakukan kesalahan, tapi menurut si ayah itu benar, nah tadi sudah dijelaskan, diusahakan jangan membelanya di hadapan si kecil. Nah, tapi kita nanti kita berkomunikasi lagi dengan pasangan kita ketika si kecil tidak ada di dekat kita. Nah, kalau misalkan kita berselisih paham di depan anak kita, nanti akan membuat anak kita bingung. Karena misalkan ketika si ayah mengatakan A atau si ibu mengatakan B, nanti si kecil akan merasa bingung sendiri, mana nih yang harus dituruti oleh saya gitu. Nah, biasanya nanti ada anak yang bisa memanipulasi keadaan tersebut. Jadi si anak akan mencari kesempatan ketika misalkan dia membuat kesalahan, tapi misalkan sama ibunya dikasih nasihat atau dimarahi, tetapi sama si ayahnya malah dibela. Ketika kita berdebat hal itu di depan si kecil, maka si kecil akan memanfaatkan keadaan, aku mah gak apa-apa berbuat begini juga karena sama si ayah juga tidak apa-apa. Nah, nanti akan membuat si kecilnya nanti dampaknya akan anak jadi tidak jujur, terus si kecil tetap akan terus memanipulatif keadaan, dan si kecil akan terus merasa cemas dan depresi serta bingung
jika perbedaan tersebut tidak diselesaikan atau yang tidak kunjung selesai. Nah, dan akan terus membuat orang tua atau ayah dan ibu terus bertengkar karena mempermasalahkan, misalkan yang satu membela, yang satu menyalahkan si kecil. Nah, kalau tidak ada penyelesaiannya akan terus-menerus seperti itu. Yang selanjutnya, apa saja dampak pada si kecil? Si kecil akan merasa bingung, ia tidak tahu apa yang akan dia lakukan atau apa yang sebenarnya perilaku yang diharapkan oleh orang tuanya. Konflik antara ayah bunda yang berasal dari perbedaan pola asuh akan membuat si kecil berada di antara keduanya, kemudian memanipulasi situasi demi kepentingan pribadinya. Jika berlangsung terus-menerus akan mendorong terbentuknya tidak jujur, manipulatif, dan tanpa apresiasi. Apabila perbedaan pola asuh akan menimbulkan konflik, si kecil bisa merasa cemas dan depresi karena bingung, serta merasa telah membuat ayah bundanya bertengkar. Maka dari itu, dari hasil konflik itu apabila terus-menerus berlangsung, apalagi di depan anak, maka anak akan merasa ya cemas, depresi, kebingungan. Jadi bagaimana atau harus mengikuti siapa ayah atau bundanya, terus akan merasa bingung karena ayah bundanya itu bertengkar karena anaknya itu sendiri. Makanya itu dampak buat si kecil hasil dari pertengkaran atau perbedaan paham antara ayah dan bundanya. Terima kasih. Nah, sekarang ada beberapa faktor penyebab perbedaan dari pola asuh. Ada beberapa faktor dari perbedaan pola asuh ini. Yang pertama, perbedaan sudut pandang pada suatu masalah yang tentunya perbedaan sudut pandang ini ditentukan oleh misalkan karena latar belakang pendidikan masing-masing. Latar belakang pendidikan masing-masing akan berbeda dengan satu sama lain jika pendidikannya misalkan yang satu pendidikannya lebih rendah atau yang satu lebih tinggi, nanti biasanya akan dari sudut pandang masalah itu akan berbeda dalam menyikapi masalah tersebut, dan pengalaman yang dialami oleh masing-masing. Tentunya jika pengalamannya yang lebih banyak akan berbeda dalam menyikapi suatu masalah dengan pengalamannya yang sedikit. Terus yang selanjutnya, karena adanya perbedaan pola asuh dari masing-masing pasangan yang cukup signifikan. Nah, misalkan ketika sang ayah otoriter, nah si ibu yang memberikan kebebasan. Nah, ini akan menjadi masalah yang sangat signifikan karena hal tersebut berhubungan dengan cara ayah bunda juga tadi melihat masalah, berpikir dan mengambil keputusan. Terus yang ketiga, ada campur tangan lingkungan, keluarga atau teman dekat. Nah, biasanya di sini yang adanya campur tangan dari misalkan orang tua kita atau orang tua si pasangan tersebut, yaitu kakek atau nenek dari si kecil, yang biasanya saya alami atau saya melihat, misalkan ketika kita melarang si kecil misalkan jajan es karena misalkan takut batuk, biasanya si nenek atau kakek karena sayang, nggak apa-apa ya, yang penting sehat, biasanya seperti itu. Mereka biasanya yang penting si anak diam, tidak nakal dan tidak menangis, berbeda dengan apa yang kita terapkan. Nah, itu akan menjadi yang penyebab
perbedaan pola asuh seperti itu, dan lingkungan-lingkungan sekitar juga yang menyebabkan perbedaan tersebut. Teman dekat anak tersebut juga menjadi penyebab. Jadi si anak akan merasa bingung. Apalagi biasanya yang tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu misalkan kakek dan neneknya yang biasanya selalu memanjakan mereka ketika kita menerapkan aturan sedikit ketat tentang suatu hal, biasanya nenek kakeknya melonggarkan, jadi si anak ada pelarian. Sekarang pemaparan saya yang terakhir itu tentang solusi menyiasati perbedaan pola asuh. Nah, solusi yang pertama adalah pelajari pola asuh yang ingin diterapkan oleh masing-masing pasangan. Nah, cari sisi positif dari pola asuh yang akan diterapkan tersebut. Jadi pasti semuanya ada segi positifnya. Jadi kita pelajari dulu, nah diambil yang positifnya. Terus yang kedua, apabila ada perbedaan yang signifikan, kita bicara baik-baik dengan pasangan, kita komunikasikan, kita berdiskusi dengan pasangan kita masing-masing. Nah, nanti akan dicari jalan tengah yang akan kita sepakati bersama. Nah, dari penerapan yang tadi, apabila perbedaannya memang benar-benar signifikan, kita cari solusinya, jalan tengahnya yang terbaik untuk yang diambil. Terus solusi yang ketiga adalah apabila kita misalkan penerapan pola asuh itu tidak bisa ditemukan titik tengahnya dan sering berujung dengan konflik pertengkaran antar pasangan, misalkan yang satu kekeh sama yang ini, yang satunya kekeh sama yang ini. Nah, orang tua mungkin bisa mempertimbangkan untuk meminta bantuan seseorang yang ahli di dalam bidangnya. Tentunya misalkan menghubungi konselor. Nah, jadi kita bisa meminta bantuan konselor tersebut untuk mencari pemecahan dari masalah tersebut. Tentunya yang konselor yang berpengalaman dan ahli di dalam bidangnya. Nah, yang terakhir adalah tadi sudah saya kemukakan di atas bahwa apabila pasangan mau mengemukakan pendapat yang berbeda, tentunya satu sama lain kalau bisa jangan di hadapan si kecil, si anak tersebut, karena tentunya apalagi berujung dengan pertengkaran, tentu itu tidak baik apabila terjadi di hadapan si kecil. Dan apabila terjadi perdebatan tentang penerapan pola asuh, ini akan menyebabkan si kecil nanti akan bingung, dan tadi sudah saya jelaskan nanti si kecil akan ada pelarian jika misalkan penerapannya seperti ketika si ibu menyalahkan dan si ayah membelanya. Nah, ini diusahakan jangan sampai seperti itu. Nah, mungkin itu adalah pemaparan dari saya tentang dampak bagi si kecil dari perbedaan pola asuh yang diterapkan oleh orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang pola bimbingan anak usia dini dan penerapan bimbingan konseling anak usia dini. Untuk materi yang pertama yaitu pola bimbingan anak usia dini. Anak usia dini berada pada tahap golden age periode kehidupan manusia. Usia tersebut berada pada perkembangan terbaik untuk memberikan stimulus pada anak, yaitu untuk mengembangkan aspek perkembangan anak secara optimal. Dan upaya memfasilitasi perkembangan anak dilakukan melalui pembinaan, baik itu melalui jalur formal, non-formal, maupun informal. Dan upaya tersebut merupakan tanggung jawab pendidik, orang tua, konselor, maupun masyarakat. Salah satu bentuk pendidikan anak usia dini adalah taman kanak-kanak atau TK. Pendidikan di TK menjadi tugas pendidik
konselor adalah pendidik, sehingga memiliki peran dan fungsi dalam pendidikan dan pembimbingan anak usia dini. Fungsi dan peran konselor diatur oleh peraturan pemerintah yaitu nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor yang disingkat dengan SKAKK, yang menegaskan konselor adalah pengampu layanan dan ahli bimbingan dan konseling, terutama pada jalur formal maupun non-formal. Adapun taman kanak-kanak merupakan jalur pendidikan formal. Untuk materi yang kedua yaitu penerapan bimbingan konseling anak usia dini. Pemikiran dasar yang melandasi PAUD memerlukan bimbingan dan konseling adalah adanya kesetaraan antara pendidikan dasar dan menengah. Jika di lingkungan dasar dan menengah, bimbingan konseling sangat dibutuhkan. Otomatis PAUD juga membutuhkannya. Adapun selama ini yang menjadi perhatian utama adalah pendidikan dasar dan lembaga selanjutnya. Sedangkan pendidikan yang dasar justru diawali sejak usia dini. Karena jika terjadi kesalahan di dunia pendidikan, maka akan terjadi penurunan kualitas perkembangan anak itu sendiri. Tentunya proses konseling yang dilakukan pada anak berbeda pada proses yang dilakukan pada orang dewasa. Juga metode pendekatan konseling harus disesuaikan dengan usia dan perkembangan anak. Demikianlah pemaparan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pembahasan kali ini kami dapat simpulkan yaitu tentang pola asuhan dan bimbingan menurut Harlock yang sudah dijelaskan bahwa mengatakan tahun-tahun awal itu merupakan dasar cenderung bertahan dan mempengaruhi terhadap perilaku anak sepanjang hidupnya. Dan komponen yang paling penting untuk pola asuhan itu adalah keluarga, karena keluargalah yang pertama menerima kehadirannya. Maka dari itu pola bimbingan dan asuhan orang tualah yang pertama yang mendidikkan pola asuh yang tepat untuk perkembangannya. Dan pola asuhan itu terbagi kepada 3 bagian menurut Stewart, karena pola asuhan itu tidak ada pola asuhan yang otoriter, ada pola asuhan demokratis, dan ada primitif seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan untuk bimbingan itu adalah bimbingan anak usia dini mengarah ke pendidikan formal non-formal itu yang telah ada sekarang ini menurut analisis kami, yaitu antara pendidikan SD dan perguruan tinggi. Sedangkan untuk pendidikan anak usia dini itu dilimpahkannya hanya kepada guru. Dan mudah-mudahan setelah penelitian ini banyak yang menganalisis bahwa anak usia dini juga sangat penting untuk memerlukan bimbingan konseling di pendidikan anak usia dini. Mungkin demikianlah pembahasan kelompok kami pada hari ini. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu bagi kita semua, dan untuk menjelaskan lebih lanjut, lebih paham, nanti Ibu dosen yang menjelaskan kepada kami semua. Terima kasih.